Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Kalau pertemuan itu membicarakan urusan pembangunan, mestinya Nasdem diundang kan? Berarti ada pembicaraan politik, harusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Ketemu lagi di Livi on Point. Presiden Joko Widodo dikritik. Setidaknya ada 2 orang yang mengkritik langsung Presiden Joko Widodo, mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sampai Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sittindaun. Alasannya karena Presiden Jokowi dinilai terlalu mengintervensi pesta demokrasi yang akan digelar 2024 mendatang. Ini terjadi karena kemarin sekitar tanggal 2 Mei itu Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum parpol di istana tanpa Partai Nasdem. Kira-kira ada nggak sih yang disalahi oleh Presiden Jokowi dengan mengumpulkan 6 ketua umum parpol di istana? Atau memang justru ini hal yang sebetulnya wajar-wajar aja dilakukan seorang presiden jelang pilpres begitu. Kita akan berbincang dengan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Hai Mas Adi, selamat datang di Livi on Point. Hai Livi, ya ini menarik nih kayaknya caranya. Jadi gimana nih kalau kita lihat Presiden Jokowi dikritik karena dianggap mengintervensi pesta demokrasi. Betul nggak sih mengintervensi? Ini kritik ke Jokowi itu karena ada pertemuan 6 partai politik di istana tanpa melibatkan Nasdem. Pertanyaannya adalah kalau Nasdem dilibatkan, ada nggak kritik ini? Oke. Kan itu pertanyaan mendasar. Ini semacam resultante publik karena Nasdem tidak dilibatkan dalam konteks ini. Karena Nasdem itu dianggap sebagai partai politik sejak 2014 yang istiqomah gitu ya, tegak lurus dengan Pak Jokowi hingga 2024 nanti. Sekalipun harusnya mereka itu harus berpisah jalan lah ya. Yang kedua yang menjadi pertanyaan, kalau Jokowi mengumpulkan 6 partai politik tidak di istana, apakah akan muncul kritik itu dari Pak JK, dari Jansen, ataupun dari politisi-politisi Nasdem? Toh Jokowi juga sering bicara dan mengendorse begitu banyak nama-nama orang yang dinilai punya potensi untuk maju di 2024. Di depan Projo iya, di depan relawannya di Senayan juga iya. Orang nggak ribut tuh. Sebentar ngomong Ganjar, sebentar ngomong Prabowo, Betul. tapi nggak ada yang ribut. Ini karena istananya kah yang jadi tempat kumpul? Nah, yang menjadi pertanyaan seringkali publik itu kritis satu, karena tidak melibatkan Nasdem dan dilakukan di istana. Kan itu saja Livi. Jadi banyak teman-teman kelompok kritis di luar pemerintah itu seringkali pilih-pilih isu dan pilih-pilih topik mana yang kritis dan mana yang tidak. Kalau mau mengkritik Jokowi mestinya sejak awal dong. Ketika hadir dalam Projo beberapa waktu yang lalu, ketika bilang mungkin calon yang akan kita usung hadir di sini, sejak saat itulah harus bereaksi. Karena itu udah jelas kelihatan mention seseorang ya. Betul, orang menyebutnya ada Ganjar Pranowo di situ. Jokowi juga misalnya di sejumlah partai politik yang dihadiri, di Perindo jelas ngomong, di Golkar jelas ngomong, bahkan di P3 juga jelas ngomong soal siapa kandidat capres yang dinilai potensial maju di 2024. Acara P3 ingat loh, nyebut AHY sebagai orang yang sangat potensial maju di 2024. Nggak ribut Jansen. Jadi jangan hanya karena misalnya Jokowi nggak menyertakan Nasdem, kemudian Jokowi dikritik dalam konteks itu. Kalau mau agak sedikit proporsional, kritiklah misalnya Jokowi tidak boleh genit dengan urusan-urusan politik elektoral. Jokowi itu adalah simbol kepala negara, dia presiden. Jadi bicara dan replika politiknya adalah politik kebangsaan, bukan pilpres, bukan pileg, bukan untuk kepentingan 2024. Kan dalam konteks itu clear mestinya. Kan kalau Pak Jokowi juga sempat menyatakan kenapa nggak mengundang Nasdem, karena kan dianggap Nasdem sudah punya koalisi sendiri, makanya nggak diajak kemarin. Itu sebenarnya alasan yang tepat nggak sih? Saya kira tepat. Masih sampai 2024. Saya kira tepat. Jadi sejak ada isu tentang wacana pembentukan koalisi besar, saya membaca dari jauh, Livi, itu adalah satu desain
orkestrasi politik 2024 yang ingin dibangun oleh Jokowi tanpa Nasdem. Karena waktu kumpul di PAN, Nasdem itu memang nggak diundang. Itu jelas dan clear. Jadi dua kali paling nggak ya nggak betul, diundang. di istana itu sebagai salah satu bentuk penegasan. 2024 koalisi Jokowi adalah koalisi tanpa Nasdem. Kalau iman politiknya tetap mendukung Anies untuk maju Pilpres. Kan itu kode of conduct yang kemudian kita bisa tangkap. Tapi ingat, Jokowi sepertinya kalimat dan sayap politiknya masih bersayap. Pak Hasto ngomong, masih membuka pintu untuk berdialog dan berkomunikasi dengan Nasdem. Asal Nasdemnya mau geser, Betul. tapi Aniesnya nggak usah dibawa. Nah, itu maksudnya. Termasuk misalnya Pak Luhut ketika temuan Pak Surya Paloh. Apa iya ini hanya sebatas anjang sana dan romantis semua kawan lama? Enggak mungkin lah ya. Pak Luhut tentu adalah bagian dari orkestrasi, dari kepentingan politik pemerintah. Siapa tahu di situ ada negosiasi politik yang memungkinkan Nasdem membatalkan keinginannya untuk memajukan Anies. Kan begitu. Tapi ada nggak sih aroma-aroma ke sana untuk membatalkan Anies justru maju sebagai capres dengan menggeser posisi Nasdem? Otomatis kan dengan Demokrat dan PKS saja suaranya nggak cukup. Betul, kalau melihat kecenderungan secara umum, Jokowi ini kenapa belakangan agak sedikit aktif mengkampanyekan, mengendorse salah satu, bahkan begitu banyak nama. Karena bagi Jokowi ingin memastikan siapapun nantinya yang bertanding di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi. Orang lupa, Jokowi itu cuma punya keinginan satu, siapapun yang jadi presiden, semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu dilanjutkan. Infrastruktur, IKN ya? Iya, infrastruktur, IKN tidak dibusuk-busukkan. Tapi kalau Anies yang jadi presiden, ini kan horor bayangannya. Orang, bahkan Jokowi mungkin membayangkan semua hal yang sudah susah payah dibangun oleh Jokowi itu dianggap tidak ada apa-apanya. IKN dianggap gagal, kemudian infrastruktur dianggap ugal-ugalan, ini rezim hutang dan seterusnya. Jokowi nggak nyaman dalam konteks itu. Jadi kalau Pak JK misalnya nyebut bahwa Jokowi mestinya seperti Mega, Betul. seperti SBY, saya kira tidak apple to apple. Kenapa nggak apple to apple? Mega itu ketua umum partai, Oke. SBY itu ketua umum partai. Kalau Mega nggak jadi presiden, sekalipun dibusuk-busukkan, masih ada PDIP yang bisa dikendalikan dan bisa membela. Begitupun dengan SBY. Kalau tidak jadi presiden, minimal Dia masih punya Demokrat ya? punya Demokrat. Pertanyaannya, Jokowi siapa yang bisa membela mati-matian? Jadi wajar kalau kemudian secara politik ya, saya tidak bicara yang lain. Secara politik, Jokowi itu hanya ingin memastikan the next presiden 2024 adalah mereka yang terafiliasi sebagai orangnya Jokowi. Pertama, Jokowi aman, legasinya ditinggalkan, dan kemudian dilanjutkan secara sedemikian rupa maksud saya. Dan yang paling penting orang tahu ini presiden yang kemudian didesain dan dimenangkan oleh Jokowi. Gini deh, tapi kan yang bikin ramai sekarang dianggap gini, presiden terlalu cawe-cawe di Pilpres yang seharusnya fokus aja sekarang bagaimana menyelesaikan sisa masa kepemimpinan yang nggak usah sibuk ngurusin Pilpres. Komentar Anda? Ya saya kira itu imbauan bagus ya. Tapi kan pertanyaannya, tanpa ngomong presiden sekalipun kan memang Jokowi fokus ngomong negara ini. Iya. Bagaimana infrastruktur misalnya dituntaskan, IKN cari investor, bagaimana indeks demokrasi ditegakkan. Katanya pertumbuhan ekonomi naik kan 5-6%. Sekalipun tidak bisa dibanggakan, tapi minimal tumbuh dibandingkan negara-negara yang lain pasca pandemi Covid ya. Saya kira itu bagus sebenarnya supaya Jokowi fokus. Tapi banyak yang lupa juga, Livi. Misalnya? Jokowi ini adalah pejabat publik. Semua pejabat publik di negara ini adalah mereka yang berasal dari partai politik. Oke. Kita ingin menggembok supaya orang, pejabat publik seperti presiden, tidak bicara politik partisan, tidak bicara pemilu. Itu kok rasa-rasanya Susah ya? agak sulit. Nggak mungkin. Makanya, kalau mau jujur sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi, merorkestrasi, mengendorse, mendukung orang, cawe-cawe dalam urusan politik, secara aturan, secara regulasi, nggak ada soal. Oke. Tidak ada yang melarang Jokowi itu bicara tentang Pilpres di istana. Tidak ada yang melarang Jokowi itu mengendorse salah satu capres, ataupun begitu banyak capres. Nggak ada aturan Nggak ada itu. konstitusi yang Nggak dilanggar. ada. Satu-satunya yang diributkan soal akhlak dan etika. Oke. Ya Jadi dianggap lebih kayak nggak pantas aja. Nggak pantas, gitu ya. terlampau vulgar. Kan itu, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang punya legitimasi untuk bicara tentang soal siapa yang paling berakhlak dan tidak berakhlak? Bagi kalangan oposisi, ketika Jokowi mengumpulkan 6 partainya di istana, mungkin dianggap tidak punya etika. Itu tidak pantas. Tapi 6 partai politik lainnya menganggap itu juga bagian dari kepantasan. Jadi etika politik itu adalah sesuatu yang paling penting, tidak melanggar aturan. Jokowi tidak melanggar aturan. Dia punya hak politik, dia juga punya hak bicara. Dan punya hak untuk melakukan preferensi dalam menentukan bagaimana kepentingan politiknya di 2024. Itulah yang kemudian sampai saat ini, hore-horenya nggak selesai. Ribut-ribut soal etika.
Kubu pemerintah ngomong, etika politik itu bukan hanya milik JK, bukan hanya milik Nasdem, bukan hanya milik PKS, bukan hanya milik Demokrat. Etika politik juga dimiliki oleh Golkar, dimiliki oleh partai-partai politik yang lain, PDIP gitu, ada PAN, ada P3, ada Gerindra. Tapi kan gini, yang jadi problem tuh kalau yang saya baca ya dari medsosnya Bang Jansen itu kan dia memposting jangan sampai Pak SBY ini ikutan cawe-cawe lah di Pilpres, kurang lebih itu gitu. Jadi di kick balik sekarang sama Bang Jansen. Lo dulu nih giliran jadi oposisi bilang SBY nggak boleh cawe-cawe di Pilpres. Sekarang presiden lo nih cawe-cawe di Pilpres, lo diem aja gitu kira-kira. Kita punya nggak sih cuplikannya? Bisa diputar nggak? Ini dia. Jangan biarkan SBY bicara partai di istana. Nih kalau katanya Bang Jansen, Pak Pramono Anung, nuwun sewu, karena ada lagi berita seperti ini dulu dari jenengan, dari Anda maksudnya. Apalagi sekarang jenengan sudah sekap. Ya kan sekretaris kabinet ya sekarang ya, yang sedikit banyak ikut ngatur lalu lintas pertemuan di istana. Tolong hal yang sama sekarang sampaikan ke presiden, jangan beliau bahas politik praktis apalagi ngumpulin partai-partai di istana. Emang ya kalau kita bicara soal rekam jejak di media digital itu kan nggak ada matinya. Ini udah 10 tahun. Ya posisi itu kan sebenarnya sangat menentukan bagaimana cara bicara. Dulu ketika PDIP menjadi oposisi, kan sangat kritis dengan SBY yang menaikkan BBM. Sebaliknya nih, ketika Jokowi menaikkan BBM, ada PDIP, maka giliran Demokrat yang nyaut dan nyalak. Termasuk ini kan semacam kickback ya. Ini semacam putar ulang sejarah sebenarnya, siapa yang ada di luar dan siapa yang ada di dalam. Yang paling prinsip sebenarnya bagi saya, Jokowi itu sebenarnya dalam tanda kutip ya, agak ramai itu karena dukungan politiknya terlampau ditonjolkan, Livi. Kalaupun toh punya preferensi dan pilihan politik, jangan terlampau ditonjolkan. Kan itu saja. Emang kenapa sih sebenarnya nggak boleh? Ya kan orang menganggap ini kepala negara. Kepala negara itu banyak anak buahnya, banyak pengikutnya, jadi bisa kemudian berpengaruh. kayak endorse gitu ya? Betul, dan ada yang merasa dirugikan. Kalau tidak ada yang merasa dirugikan, nggak mungkin akan hore-hore protes begini. Nggak akan ngomel-ngomel ya? Nggak akan ngomel-ngomel, kan itu saja. Meski saya tadi ngomong, untuk meminta Jokowi melarang tidak bicara politik 2024 itu sulit. Karena dia adalah kader partai, PDIP, partai pemenang pemilu, dan tujuannya ingin hat-trick di 2024. Nih, kita ngomong soal beberapa sikap partai politik yang ada di koalisi pemerintah yang contohnya PSI aja. Dia kan bahkan sudah mention terang-terangan, kami PSI tegak lurus dengan Jokowi. Wih, maksudku gini, gila ya partai politik sekarang tuh loyalnya benar-benar ke presiden mati-matian. Kita nggak ngeliat tuh dulu ketika misalnya koalisinya Pak SBY, kami tegak lurus dengan Pak SBY, itu nggak ada. Sekarang kami tegak lurus dengan Pak Jokowi. Bahkan bukan dari PDIP doang yang memang partainya Pak Jokowi ya, tapi juga dari partai-partai koalisi lain. Ada apa sih? Kenapa bisa gitu? Ya kalau kita membaca dari jauh, Jokowi ini begitu banyak memberi berkah secara politik ke mereka, baik secara politik elektoral, karena dengan mengusung Jokowi mereka itu misalnya mendapatkan insentif politik, mereka mendapatkan limpahan tambahan ya, terutama di Pileg. Yang kedua mereka mendapatkan pos-pos politik yang cukup strategis. PSI sekalipun tidak lolos ke Senayan kan dapat wamen, lumayan lah gitu. Pak Jokowi bagi rata ya? Bagi rata. Jokowi itu hebatnya adalah bagi saya bukan hanya politisi tapi kepala daerah yang memberikan hujan di mana-mana, merata, sehingga resistensinya nggak terlampau kuat. Makanya partai politik sampai saat ini sekalipun tidak happy dengan manuver politik Jokowi, kan nggak berani ada yang melawan Jokowi. Itu yang kemudian bikin saya agak-agak bingung, karena kita ngeliat gini, bahkan menteri-menteri yang notabene Golkar, itu kan ketum parpol ya, Pak Erlangga loh, yang kemudian dicalonkan jadi capres oleh partainya sendiri, tapi kemudian kita lihat manuvernya masih, kalau kasat mata ya, masih inline dengan Pak Jokowi begitu ya. Itu ya, gimana tuh? Gimana partai politik ini tidak mau tegak lurus dengan Jokowi ya? Ada 4 ketua umum partai yang menjadi pembantu Jokowi. Erlangga Hartarto, ketua umum Golkar. Ada kemudian ketua umum PAN, Zulkifli Hasan ya. Ada Prabowo Subianto, rivalnya 2 periode. Dulu sebelum ada kudeta di P3 kan kita tahu ketua umumnya adalah menterinya Jokowi juga, sebelum diganti oleh PLT ya, P3 Pak Mardiono. 4 partai politik dalam satu kolam koalisi. Di mana nggak mungkin kita bisa membayangkan bahwa mereka itu akan neko-neko ataupun protes ataupun resistensi. Wajar kalau mereka tegak lurus, sami'na wa ta'na, dan siap 24 jam untuk mendapatkan perintah. Ini pembantu presiden.
Bagaimana Makanya sampai ceritanya? kemudian ada istilah Jokowisman. Betul. Itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik yang sampai saat ini terus loyal kepada Jokowi. Satu-satunya yang berani cuma Nasdem. Karena ketua umumnya nggak ada di situ. Cuman Yes. sekjennya Pak Joni Plate. Tapi efek dari apa yang dilakukan oleh Nasdem tadi anggap cintanya bertepuk sebelah tangan. Nasdem selalu mengatakan akan loyal pada Jokowi 2024. Tapi saat ini Nasdem dianggap anak tiri. Bahkan tidak dianggap siapapun. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan gini, dari 2014 Nasdem itu kan dikenal, kita bisa saksikan sama-sama kok perjalanan bagaimana Nasdem mengawal Jokowi, bahkan ketika waktu itu PDIP belum mengendorse Jokowi kan, Ya. Nasdem yang lebih dulu mengendorse Jokowi bahkan, masih ingat kan? Ya. Nah sekarang ketika kemudian Nasdem punya arah pilihan politik lain, yang sebetulnya notabene dia sudah decide sampai 2024 gue akan tetap loyal kok sama lo, tapi setelah 2024 mungkin jodoh kita udah sampai di sini aja nih gitu kan, maksudnya nggak bisa ya memang kalau politik itu baik-baik aja meskipun udah nggak sejalan lagi. Membaca politik kita secara linear itu agak rumit, Livi. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti Indonesia, hari ini kawan, besok jadi lawan. Kan itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Prabowo bisa berkoalisi. Lawan 2 periode. Begitupun bisa menjelaskan kenapa Nasdem belakangan itu dianggap sebagai anak tiri dan tidak dianggap cinta politiknya oleh Jokowi. Gara-gara mendukung Anies Baswedan. Itu yang kemudian di program Niluh ketika dia mewawancarai Surya Paloh jelas-jelas ngomong salah apa Nasdem. Betul. Karena sosok ini menjadi ancaman secara politik yang tidak akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Itu saja poinnya. Jokowi kan nggak masalah kalau yang di-endorse itu Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Mahfud MD, ada Hovifa, dan seterusnya. Karena orang-orang ini membuat nyaman Jokowi. Membuat nyaman dalam arti semua hal yang dilakukan oleh Jokowi tidak dibusuk-busukkan. Ini kalau kita tebak-tebakan Nah. mungkin Pak Jokowi mikirnya gini, dari sekian banyak capres kenapa itu sih Iya. lo usung? Kenapa Nasdem nggak nyebut nama lain? Kan kira-kira begitu. Iya. Kalau yang diusung misalnya Erick Thohir, ataupun Hovifa, atau apapun Mahfud MD, saya kira Jokowi nggak akan repot dalam konteks itu. Jadi sebenarnya dalam konteks natural secara politik, siapapun yang jadi presiden pasti rada-rada nggak nyaman kalau ada orang, dia potensial maju dan menang, dan akan menghilangkan semua hal yang dilakukan. Kan sebenarnya itu yang saya baca, kenapa anatomi dan orkestrasi politik Jokowi belakangan begitu agresif. Jokowi nggak mau susah payah membangun bangsa dan negara ini dibusuk-busukkan lah sama orang yang selama ini memang dianggap sebagai oposisi. Percuma panas setahun kalau akhirnya hanya kena hujan dalam sehari. Kan itu saja yang dikhawatirkan oleh Jokowi. Makanya sekalipun Nasdem mengatakan salah apa dengan usung Anies, sama-sama anak bangsa. Iya, tapi ingat ada mazhab politik yang memang tidak bisa dibantah. Makanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Luhut misalnya, ataupun pernyataan Pak Hasto, itu adalah bentuk islah politik yang ditawarkan oleh Jokowi. Ngobrol, masih ada negosiasi yang paling mungkin dilakukan. Bagi kita yang melihat dari jauh, Nasdem boleh menjadi teman, boleh kita rekonsiliasi catatannya. Anies tak boleh maju di 2024. Lepasin Anies. Betul. Ini bukan soal Anies nggak Anies. Siapapun yang diusung Nasdem, tapi sosoknya adalah oposisi, mengancam semua hal yang dilakukan oleh Jokowi, rasa-rasanya akan juga ditolak. Saya kira halum lah dalam politik. Siapapun presidennya nanti setelah 2024, kalau suksesornya adalah mereka yang mengancam, pastinya juga akan ditolak dan akan dieliminasi, Livi. Oke, Jadi sesederhana itu saja bagi saya melihatnya. Kita baca hitung-hitungan kemungkinan ya, karena kan sekarang Pak Anies ini diusung oleh 3 partai politik, di endorse PKS, Nasdem, Demokrat. Tapi kalau kita lihat kan juga manuver koalisi sekarang kan juga makin sengit nih. Kalau kita lihat Golkar masih PDKT ke Demokrat agak lumayan gencar ya nggak sih? Terus Nasdem juga masih digocek kanan kiri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang peta politik itu sesengit itu sekarang. Ya pastinya sengit, terutama memang ketika PDIP mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres ya. Karena Ganjar ini kan kartu pusaka. Kalau yang diumumkan oleh PDIP itu bukan Ganjar, mungkin partai politik yang lain menolak dan melawannya juga akan akan semakin kuat. Tapi ketika Ganjar yang diusung, susah. Ini punya nama besar. Popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata, Livi. Orang, partai politik, terutama pendukung Jokowi, sekalipun tidak mau bergabung dengan PDIP, tapi juga nggak mau melawan. Kan itu repotnya. Iya. Ini kan merusak konstelasi politik secara umum. KIB babak belur, kemudian KKIR juga terancam bubar. Kenapa? Karena setelah P3 misalnya menyatakan dukungannya ke Ganjar Pranowo,
Boleh Ya. sambil minum loh, boleh sambil minum. Secara tidak langsung kan memang KIB sudah bubar. Oh ini Livi on point ini. Iya. Jadi gimana? Tentu Pak Erlangga Hartarto dalam konteks ini galau dong. Karenanya mencari teman, elit-elit partai yang juga galau secara politik. Salah satunya siapa? Muhaimin Iskandar sama AHY. Ini dua sosok yang saya kira juga hampa hidupnya sampai sekarang. Kenapa gitu? Kenapa hampa? Sejak Agustus tahun lalu ya, kalau kita hitung per bulan, PKB dan Gerindra itu sudah menyatakan bagian dari koalisi. Iya. Tapi Muhaimin tidak kunjung diumumkan sebagai kandidat calon pendamping Prabowo Subianto. Siapa yang tidak goyang iman politiknya? Mungkin secara elektoral kan memang ini kan, apa hasil surveinya masih belum mumpuni. Betul, tapi kan Gerindra dan Prabowo nggak mungkin bisa maju tanpa PKB, tanpa Muhaimin Iskandar. Muhaimin tentu nggak nyaman terus-menerus hanya yang dimaui itu oleh Gerindra dan Prabowo hanya PKB-nya. Tapi Jangan nggak mau mau sama suara gue Muhaimin. doang gitu ya. Begitupun dengan AHY. Siapa yang nggak gundah? Siapa yang nggak galau? Siapa yang nggak hampa hidupnya? Hampir setiap hari termasuk Bung Jansen Sitandaun itu kan muji-muji Anies. Anies sosok yang revolusioner, perubahan dan seterusnya. Tapi AHY nggak kunjung diumumkan sebagai pendamping Kenapa Anies. sih? Emang bukan AHY kah yang memang dimau oleh 3 partai koalisi itu di luar Demokrat ya? Karena memang Demokrat kan pasti yang endorse-nya AHY. Atau memang ini strategi aja, memang belum diumumin aja? Ya AHY nggak terlampau dianggap sebagai orang yang Kenapa dianggap. gitu? Ya nggak dianggap ada untungnya buat Oke. Anies yang bisa menambah elektabilitas. Kalau memang AHY dianggap mampu menangkan Anies, ya ngapain capek-capek nyebut Mahfud MD, nyebut Andika Perkasa, nyebut misalnya Bu Hovifah dan seterusnya. Jadi bagi Nasdem, bagi Anies, AHY ini tidak terlampau meyakinkan untuk bisa berdampingan dengan Anies. Padahal syarat koalisi, salah satu yang saya tangkap dan dibaca dalam koalisi perubahan itu syaratnya adalah menang. Yes, PKS aja udah jelas clear Betul, ngomong. yang Siapapun penting menang. cawapresnya, yang penting menang. Kan pertanyaan orang awam lah, nggak perlu canggih-canggih amat. Kenapa AHY nggak prioritas? Ini nggak meyakinkan orang jadi pendamping Anies. Makanya Nasdem sibuk ngomong Hovifah, karena Hovifah dianggap melengkapi secara teritori. Karena Jawa Timur ya. Jawa Timurnya dapat, suaranya. NU-nya dapat, sesuatu yang dianggap menjadi kelemahan Anies. Kan gitu. Saya di berbagai tempat ngomong ini, tapi bagi Demokrat dianggap provokatif. Kenapa gitu? Karena provokatif, ya ini sama halnya Demokrat nggak dianggap kok. Oke. Sudah total dan loyalitasnya diberikan kepada Anies sebagai kandidat capres coba. Tapi AHY nggak diumumkan sebagai kandidat calon wakil. Itu kan menyakitkan, Livi. Jadi emang menurut Anda tepatnya sebenarnya kalau dari sisi pandangan Anda nih, ya Demokrat geser aja lah sana ke Golkar. Tapi secara histori gini gak sih? Saya kurang paham kalau secara histori partai politik. Demokrat ke Golkar itu memang lebih deket ya dibanding sama Demokrat ke Nasdem atau Demokrat ke PKS gitu. Ya, Demokrat dengan Golkar jauh lebih enak. Kenapa gitu? Mereka tidak punya sejarah saling bermusuhan. Mereka Oke. tidak punya sejarah saling saling pukul-pukulan dan resistensi secara politik. Itu jelas dan clear. Bahkan Pak JK, ya, kader Golkar pernah menjadi pendampingnya SBY. Jadi ada romantisme historis yang bisa dibangun. Dan yang paling ingat, tidak ada kutub yang saling menghadap-hadapkan antara Golkar dan Demokrat. Jadi lebih nyaman sebenarnya. Demokrat, Golkar, PKB ini satu irisan, nasionalis dan ada Islam. Nah saya kalau jadi politisi ya kan mikirnya untung dan rugi. Kalau memang Demokrat nggak jelas harapannya di perubahan, kenapa dia nggak pindah? Gabung dengan Golkar, gabung dengan PDB. Sudah jadi itu poros. Biarin aja mereka pusing-pusing. Biarkanlah Anies pusing, biarkanlah Prabowo pusing. Ketimbang mereka di PHP nggak jelas toh. Tapi ada nggak sih partai politik yang kemungkinan ketika misalnya Demokrat milih untuk hengkang dari koalisi perubahan, ninggalin Nasdem, ninggalin PKS, kira-kira ada nggak partai politik yang berpotensi masuk situ untuk ngisi posisi Demokrat? Kalau melihat kecenderungan rata-rata ya, 6 partai politik pendukung Jokowi saat ini, Berat ya? masih tegak lurus ke Jokowi. Berat ya? Iya, jadi orkestrasi 6 partai politik pendukung Jokowi misalnya kalau Erlangga ke PKB, Erlangga misalnya ke Gerindra, saya nggak ada soal. Itu yang bikin saya bingung sih. Wih, gila. Loyal banget ya partai politik koalisi pemerintah itu. Kan ada kalimat yang sebenarnya tidak terungkap. Ini adalah hukum politik yang berlaku kepada 6 partai politik yang saat ini mendukung Jokowi dan kumpul di istana. Itu juga dulu mikir gitu kan ketika awal-awal itu kemudian Anies digadang-gadang bakal jadi capres gitu. Tapi kemudian yang mengejutkan justru kan yang endorse pertama kali adalah partai politik yang secara histori deket banget sama Pak Jokowi. Iya. Nasdem. Gitu. Betul. Nah itu yang sebenarnya membuat begitu banyak orang kaget. Ada apa dengan Nasdem? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak terpenuhi di koalisinya Jokowi. Terlampau penuh
terlampau banyak pemain, terutama ketika Gerindra masuk di dalam. Jangan-jangan ada kemewahan yang sudah mulai tidak didapatkan oleh Nasdem. Makanya Nasdem mengusung Anies, sosok orang yang selama ini memang dianggap sebagai antitesa, orang yang paling tidak disukai oleh kubu pemerintah. Maka muncullah huru-hara politik ini. Andai Nasdem tidak mengusung Anies, saya kira ya huru-hara politik ini tidak akan ada seperti Nggak akan sekarang. gitu-gitu banget Tidak ya? akan gitu-gitu amat. Kalau yang maju Prabowo versus Ganjar nggak ada soal. Yang maju itu Prabowo versus ini nggak ada soal. Karena pasti nyaman Jokowi. Ini adalah orang-orang yang bisa dipastikan melanjutkan apa hal yang sudah dilakukan. Kan itu saja sebenarnya, Livi. Betul. Saya masih mau ngobrol sama Mas Adi, tapi nanti kita mau bahas soal siapa sih cawapres yang paling ideal buat Ganjar, buat Pak Prabowo, buat Anies Baswedan, karena paling nggak sejauh ini adalah 3 capres yang dipastikan, hampir dipastikan akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Tapi next nanti di episode selanjutnya di Live on Point. Thank you Mas Adi, udah Livi, gabung di thanks Live ya. on Point. Tapi ngomong-ngomong nih, bisa nggak dibawa gelasnya? Boleh, bawa aja. Yang penting ada gambar Livi-nya. Kalau ada gambar saya dikira mau nyalek saya. Bye, sampai ketemu lagi.